Oke, malam ini obrolannya terjadi karena 2 pekan yang lalu saat ngobrol dengan Dedi ya. Kita kita bicara soal eh, mental health. Kita bicara soal apa quarter life crisis gitu. Dan saya harus jujur saat mengatakan bahwa eh, ada mungkin cara saya memandang tuh cenderung meremehkan ya. Kenapa? Karena hidup lo masih panjang banget gitu. Biasa orang tua kan gitu ya, kayak Dedi kemarin juga walaupun dia belum tua-tua amat, waktu Intan ngomong tentang my life is so tough gitu ya. Jawaban Dedi, hidup lo masih panjang gitu. Apalagi ketemu sama Kang Reka gitu, dia bilangnya gitu susah, lo belum tahu hidup gue gitu, dia akan ngomong gitu ya. Jadi Lagi sama malam Bu Feb, apalagi sama Bu Feb. So paling malam tua di ini sini. betul bisa jadi ya, malam ini kita akan membedah soal soal how do you deal with life crisis. Saya nggak gunakan kata-kata kuarternya karena setelah saya baca-baca berbagai referensi, it happened at any age ya. Ada yang lebih muda, ada yang pada saat tua, dan tidak hanya sekali, berkali-kali. Ya, krisis kalau kalau pakai aksara Cina kan katanya kombinasi antara opportunity dengan ancaman. Yaitu muncul dalam kata yang sama, makanya kemudian muncullah elemen krisis. Tapi yang saya ingin sampaikan di sini adalah life crisis. Ya, di mana kita ngerasa stuck kalau udah baca pengantarnya obrolan malam ini, ada perasaan bahwa I don't know myself, I'm behind everybody else. Kok kayaknya hidup gue gini-gini aja. I feel stuck. Udah gitu ketemu dengan orang-orang yang kayaknya bikin hidup jadi tambah beban. Mulai dari bos yang auzubillah bin zalik gitu ya, atau sama orang tua yang jihad fisabilillah banget untuk bisa ngomong sama mereka, atau yang sudah mulai yang belum punya pasangan, kemudian ngerasa kok gue nggak dapet pasangan. So many things to complain about. Kita nggak akan secara spesifik membahas komplain-komplainnya atau problemnya, kawan-kawan boleh berbagi nanti, tapi idea yang ingin disampaikan malam ini, setelah selesai dari malam ini, teman-teman muda bisa punya framework tentang bagaimana berhadapan dengan life crisis. Atau kalau yang tuaan dikit bisa mendapatkan sesuatu dari sini juga boleh. Saya di sini dikawal oleh 2 perempuan istimewa, Bu Feb, Mbak Tutus. They're like friends, sisters gitu ya. Kami udah kenal lumayan lama, interaksinya kadang-kadang intens, kadang-kadang jauh. Keduanya saya ajak untuk terlibat di dalam penulisan buku Your Job is Not Your Career, #promosi, ditulis ulang. Ya, insya Allah akan mulai diterbitkan bulan depan atau Agustus paling lambat. Ya, jadi kalau udah datang ke sini tapi nggak beli bukunya itu namanya astagfirullahalazim, keterlaluan banget. Ya, buku itu ditulis dalam model yang berbeda dari yang sebelumnya. Akan ada 7 buku yang diterbitkan secara berkala. Salah satunya nanti akan membahas soal life crisis ini, ditemenin oleh Mbak Tutus. Ya, dan Bu Feb akan menemani untuk obrolan buku yang lain. Ya, jadi ini bagian dari promo. So we are going to talk about why are we feeling crisis. Dan seringkali itu terjadi ya karena adanya swinging cara kita berpikir. Swingingnya itu yang dramatis itu perasaan bahwa saya ngerasa bukan siapa-siapa, atau swing yang satu lagi adalah perasaan bahwa saya adalah segalanya. Ya, paham ya? Jadi swingingnya tuh bandulnya tuh antara dua itu. Yang satu ngerasa gue bukan apa-apa, kok kayaknya gue apa-apa salah, gue nggak bisa melakukan apapun itu, gue nggak pernah melakukan hal yang benar, tidak pernah mendapatkan apresiasi. Sementara yang satu lagi ngerasa everybody else is beneath me, di bawah gue. Nah, kita mencoba memahami kenapa berpikir seperti itu, ya, kenapa kemudian bisa terjadi seperti itu. Fortunately and unfortunately, kawan-kawan ini hidup di era di mana yang namanya gadget dominan banget. Whatever you want is there. Tapi di sisi lain, gadget yang membantu kita untuk bisa mendapatkan begitu banyak kemudahan dalam hidup membuat kita semakin disconnect. Ya, disconnect-nya dengan satu sama lain, tapi yang lebih mengerikan lagi disconnect dengan diri sendiri. Ya, disconnect dengan pencipta. Ya. Dan dalam kaitan ini we are losing something yang selama ini
membantu generasi sebelum ini, sebelum yang kita jalani sekarang, untuk bisa memastikan diri bisa tetap ajak di tengah banyaknya permasalahan. Karena saya kasih tahu ya, permasalahan di dalam hidup kawan-kawan, Kang Reka boleh ngangguk kalau sepakat ya, Kang Sonsen juga boleh ya, tidak akan selesai. Ya, selama nafas itu masih ada, selalu akan ada masalah. Ya, buat kawan-kawan yang Muslim itu sudah menjadi janji Sang Pencipta bahwa selama kau hidup ini, yang namanya masalah itu akan menghadapimu, akan selalu menemuimu, ya. Masalah yang lo nggak pernah antisipasi atau masalah yang sudah lo antisipasi sebelumnya, masalah yang datang dari urusan kantor atau dari urusan orang tua, saudara, bahkan pasangan, bahkan anak, kagak ada selesainya. Jadi kalau lo mau selesai, jawabannya adalah berhenti bernafas. Dan tentunya saya nggak menganjurkan itu. Ya, makanya kemudian tingkat bunuh diri itu besar sekali karena punya harapan bahwa siapa tahu kehidupan setelah ini akan lebih baik. That is not what I want you to do. Oke, masalah tidak akan selesai. Itu clear ya, nomor satu ya, paham ya. Jadi jangan pernah punya pemikiran, maybe kalau gue udah nikah, masalah selesai. Maaf ya, kalau lo punya problem sebelum menikah dengan diri lo sudah menikah pun punya problem, masih tetap sama. If you're a pervert before you got married, when you are married, you're still a pervert. Kecuali lo membenahi diri lo. Ya, dan ini disampaikan dalam konteks yang selembut mungkin. Saya ingin sampaikan itu. Jadi the issue yang harus kita address di sini bukan kanan kiri lo, tapi lo sendiri. Ingat ya, kalau kita nunjuk ke orang ada 3 jari yang ke kita, betul ya? Ya, dan this is the thing. Kita akan mempelajari satu ilmu yang saya sebut sebagai apa ya, the knowledge about the inward. Ya, kita terlatih banget nih buat knowledge about the outward, ya, tentang gimana jadi startup founder, gimana bahkan bisa jadi YouTuber yang handal. Tapi kita sangat baal, sangat clueless kalau bicara soal diri. Ya, teman-teman nanti bisa dibantu sama Reni untuk masuk ke obrolan tentang the why, ya, tentang obrolan tentang purpose. Ya, nanti Reni bisa posting di kolom ini. Saya rekomendasikan selepas ini teman-teman bisa menyimak itu. Karena di whatever issue yang kita hadapi saat ini, bukan masalahnya, tapi bagaimana kita menghadapi masalah itu sendiri. Dan the core yang saya dapati, dan mungkin juga ini bisa dipertajam oleh Bu Feb dan Mbak Tutus, itu adalah meaninglessness. Tanpa sadar, kita ini dilatih untuk menjalani kehidupan yang nggak bermakna. Bahwa kita mencari lambang-lambang untuk menunjukkan siapa saya. Kalau saya belum menjadi startup founder, I'm nobody. Kalau saya belum punya rumah dengan kode pos tertentu, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya belum memberikan impact, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya belum punya S1, S2, S3, sampai guru besar sekalipun, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya belum mendapatkan follower minimum 10.000, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya belum mendapatkan subscriber 1 juta, saya bukan siapa-siapa. Kalau saya belum punya 1 miliar di bank account, ya, saya bukan siapa-siapa. Silahkan diisi sendiri. Ya. Jadi ini sekedar untuk membangun konteksnya. I've been using too much time. I'm so sorry. Sekarang saya ingin ajak Bu Feb dan Mbak Tutus untuk bergabung, ya, kaitannya dengan how can we help our young friends dan each other di dalam konteks ini, bahwa all the answer that you need is within you, udah ada di dalam kita. Ya, mungkin saya mulai mengajukan pertanyaan pertama, bisa Bu Feb dan Mbak Tutus bantu jawab. Oh ya, kawan-kawan jangan mengharapkan jawaban dari kami bertiga ya. Ya, jadi ini supaya kalau ada satu penanya dijawab sama 3 orang, itu akan sangat memakan waktu. Jadi anyone di antara kami bertiga yang sudah memberikan jawaban yang baik, menurut saya kita bisa move on ke yang berikutnya. Tapi di sisi lain, pas juga kita mendengar bagaimana Bu Feb dan Mbak Tutus memaknai problem yang terjadi. Ya. Sebelum mulai ke sana, kata problem yang seringkali disamakan dengan musibah, mungkin kalau teman-teman yang udah sering menyimak saya bosen ya, itu dari kata bahasa Arab yang orang Arab sendiri bingung kenapa kok yang dipakai itu kata musibah. Karena musibah sendiri kalau diartikan bencana,
menurut orang Arab itu bukan musibah tapi haritha, ya, a different word. Musibah itu diambil dari kata dasar al-soba yang artinya menembak sesuai sasaran. Precisely, tidak pernah meleset. Siapa yang menembak? Sang Pencipta. Siapa yang ditembak? Kita. Makanya malam ini mungkin akan punya problem besar kalau Anda tidak punya tata keyakinan kepada Sang Pencipta. We can have another discussion kenapa Allah itu ada dan kenapa kita perlu percaya akan Allah. Tapi we're not going to have that discussion here, okay? Itu basis understanding apa yang kami paparkan malam ini. Kalau kita mempunyai perbedaan soal itu, it's going to be really difficult. Ya. So, bagaimana Bu Feb dan Mbak Tutus mau memaknai problem-problem besar tentunya yang signifikan yang muncul di dalam kehidupan ini. Tapi lucunya justru problem itu bisa jadi pembentuk where you are, who you are right now. Gitu. Silakan. Ini kita ngobrol ya teman-teman semuanya ya, apa namanya tadi karena nggak ada yang benar, nggak ada yang salah, dan aku di sini dan Mbak Tutus juga tidak akan memberikan jawaban. The answer is within yourself gitu ya. Cuma apa istilahnya quarter life crisis ya Rene ya? Yes, life crisis. Let's just call it life crisis, quarter life supaya didengar sama kawan-kawan yang ada di sini. Aku sama Rene kayak mau ketawa gitu maksudnya. Ya kan? Maksudnya gini. Kita kayak we feel bad sebenarnya ya jadinya. I know. Karena waktu kita seusia itu apakah kita sudah merasakan ini? No. Dan kita coba refleksi, saya sih enggak gitu. Tapi bisa jadi Bu Feb, karena kehidupan kita zaman itu beda, jauh lebih simple dibandingkan dengan sekarang. Kita enggak. That's what I'm going to say. Benar. Kita enggak ada keharusan untuk posting tiap hari. Kita enggak ada kewajiban untuk jadi politically correct. Ya, exactly. Ini makanya aku tadi bikin catatan nih biar aku nggak lupa kan. Aku kalau ngomong suka kemana-mana gitu. Tadi sore Rene teman-teman boleh ya, kok berkomentar juga di sini, bener nggak sih? Boleh silakan komentar mau mengkat aku bicara juga nggak masalah, santai aja. Tadi sore tiba-tiba dapat WA dari Rene bilang kasih contoh nih, what is your expectations gitu kan ya. Terus banyaklah tadi ada satu orang yang punya beberapa poin gitu ya. Terus aku lihat gini, Rene ini yang nulis umur berapa ya? Itu dari semua orang Bu Feb, dari yang daftar malam ini, bukan dari satu orang. Iya, oke. Jadi itu dari semua orang. Tapi pas aku baca ini kok kayak berat banget ya gitu ya. Maksudnya when I look at this, I've been through this, my 52 years old gitu kan ya. Terus tapi ini pas aku lihat juga usianya rata-rata kepala 2 semua gitu kan. Terus aku sama reaksinya dengan Rene gitu. Oh my God, you still have a long way to go gitu ya. Belum apa-apa. Mas Reka mungkin enggak lah, Mas Reka kayaknya lebih tua dari aku ya, beberapa tahun di atas aku. Mas Reka tuh satu angkatan Bu Feb sama Paul McCarthy. Oh oke. Baiklah. Paham. Jadi kalau ngomong Kodak itu dia ngerti banget karena itu usaha dia dulu. Jadi benar. Jadi maksudnya we are living in the different world. Waktu dulu tuh zamannya aku tuh very simple ya, very simple, hidup tuh simple, sederhana. Bahkan kita juga waktu aku kerja di Unilever kita belum punya laptop ya. Jadi kerjaan ya kerja di kantor. Sampai di rumah ya pulang, di perjalanan juga nggak ada lihat-lihat handphone, boro-boro ada handphone, nggak ada zaman kita dulu gitu kan ya. Sampai di rumah ya udah paling telepon berjam-jam sama pacar gitu kan ya. Itu pun kena marah sama ayah ibu gitu, nelfon lama banget. That's it gitu, that's the only problem ya. TV juga nggak bingung nyari channel yang mana, RCTI, SCTV. That's it gitu kan ya. Terus nggak bingung kita mau nonton Netflix yang mana gitu kan ya. Kadang-kadang nonton juga harus lihat reference dari orang. Terus kita nggak mau ketinggalan. Dia udah nonton apalah aku sampai lupa. Pokoknya all Sweet Tooth. Hah? Sweet Tooth. Apa? Sweet Tooth. Oh, Sweet Tooth ya, Sweet Tooth. Itu aku juga baru nonton 1 episode. Si Lupin. Lupin Ipin gitu kan. Terus kayak kita tuh nggak mau ketinggalan gitu loh. Kita nggak mau ketinggalan on the conversations gitu kan. Terus satu hal lagi yang aku lihat adalah we are losing our individualistic. Being individualistic tuh sebenarnya oke loh. Ya, kita tuh harus being individualistic. Jadi kita tuh karena kita terbuai dalam dunia sosial media gitu kan ya. Jadi kita punya reference.
kita punya reference banyak. Zaman aku dulu aku nggak punya reference apa-apa gitu. I don't know what's going on with my friends gitu. Kita cuma tahu referensinya dia punya baju baru. Kalau dia datang ke kantor pakai sepatu baru atau baju baru, tas baru gitu kan. That's it gitu kan. Tapi sekarang kan kita beli apa, kita udah tahu. Kita nggak kenal orangnya aja, kita tahu dia beli sepatu baru gitu ya. Karena tiba-tiba ada fotonya dia ngangkat kaki dengan sepatu baru, terus kita pengen kayak dia, padahal kita juga nggak kenal gitu. Jadi kayaknya social pressure itu cukup parah sih kalau aku bilang ya Rene ya. Maksudnya I feel sorry gitu ya for you guys yang di usia 20-an gitu. Karena hidup tuh di usia 20-an, 30-an tuh simple banget deh pokoknya deh. Nggak ada nih yang kayak gini-gini gitu ya. Nah, karena kita tuh orang Indonesia kan sangat kolektivistik ya. Jadi kita tuh ingin be part of a big group. Jadi kalau kita misalnya tidak be part of a big group, kita tuh stres ya. Kita tuh punya acuan, oh I'm okay kalau aku sudah begini. Tadi kata Rene, aku kalau saya, that is never ending. At the end of the day, when the day you die, apa? Kalau saya apa lagi gitu ya. Jadi hidup tuh jangan hanya your happiness is not driven by kalau saya gitu ya. Even when you don't have anything, even you don't have what your friends have gitu. Tapi kita merasa nyaman dengan diri sendiri, bersyukur dan bahagia dengan whatever we have gitu. Harusnya sih, I'm saying bukan harusnya aku sok tahu gitu ya, Buffett nggak ngerasain sih jadi anak muda sekarang kayak gimana gitu kan ya. Iya, aku ngerasain sih, aku ngeliat anak-anak buahku yang muda-muda itu maksudnya masih 20s, 30s tapi kok stress levelnya tuh udah tinggi banget gitu. I try to understand that, tapi coba deh untuk jangan terlalu memberi kebahagiaan itu dengan standar-standar tertentu gitu. Contoh ya, ini cerita ya, waktu aku di Unilever kan, masuk manajemen trainee, adikku udah kerja duluan di Pricewaterhouse. Aku ingat banget, waktu itu gajiku 800.000 sebagai manajemen trainee. Seneng banget, gila 800.000 itu banyak banget ya waktu itu tahun 96. Kalian belum lahir kayak. Cahaya ini jangan ketawa keluar loh. 96 ya. Ya Allah, 96 banget ya. Terus adik saya di Pricewaterhouse dia gajinya waktu itu udah 4,5, gila ya. Bedanya ya gitu kan. Terus aku kayak wondering gitu, gila ya kalau misalnya gaji gue 4,5 juta, pasti enak banget, pasti asik banget tuh gue tuh, pasti gue happy banget gitu kan ya. Nah terus along the way kita nggak bersaing sih berdua, kita hanya berdua bersaudara kan. Along the way lama-lama aku jadi asisten brand manager, kemudian aku diangkat jadi brand manager, kemudian tiba-tiba I bump to a friend of mine gitu ya, dia lebih senior, dia sudah marketing manager, terus dia tanya, Feb, how are you? Gimana lo? Kata gitu, gaji udah gede dong sekarang katanya kan, aku seneng dong ketawa-ketawa gitu ya dong, gaji gede, terus masih single gitu kan, Unilever lagi gila gitu kan, terus dia bilang, sini dia dulu ada waktu nggak? Duduk deh katanya. Cuma ngobrol sebentar. Namanya Tovani Sadikin. Aku ingat banget. Terus dia bilang gini, Feb, gue inget ya, dulu waktu gaji gue cuma 1 juta, gue tuh berandai-andai kalau gue gaji gue segini, pasti asik banget. Kemudian, terus dapat nih gaji gue 4 juta. Terus dia bilang, setelah 4 juta, kalau gaji gue 10 juta, wah pasti keren banget gitu kan ya. Terus sekarang gue udah dapat lebih dari itu, Feb, katanya gitu. Tapi rasanya sih biasa-biasa aja gitu. Intinya adalah jangan terlalu terfokus dengan kalau. Jadi ngejarin kalau itu gitu, Rene gitu ya. Jadi aku belajar banget sih. Aku beruntung sih ketemu ini orang gitu, out of the blue aja gitu. Terus dia bilang itu nggak ada akan habisnya, Feb. Karena by the time lo gaji lo 5 juta, lo ada keinginan, kalau misalnya gue gaji 10 juta, gue bisa punya mobil ini. Kalau gue gaji gue 15 juta, gue bisa dapat ini gitu. Akhirnya that present itu kan artinya hadiah ya. Mertua aku sering ngomong present is a gift gitu. Jadi you don't enjoying what you have now gitu. Karena ngelihatnya kalau itu terus gitu. Nah, itu sih yang kayaknya missing, yang menurut aku membuat kita tuh jadi stres gitu ya. Kita tuh jadi stres karena kita keep comparing our life dengan orang lain. Satu hal teman-teman ya di sini ya. Setiap orang itu punya timeline-nya masing-masing.
Setiap orang itu punya story-nya masing-masing. Do not compare the life story of yours dengan the life story of others, ya. Ini aku terus terang aja, ya. Kalian tuh pada kaget ya. Maksud teman-teman aku ya, waktu di Unilever, mereka menikah langsung punya rumah, ya kan? Aku belum punya rumah loh. Aku tuh baru punya rumah sendiri tuh kayak 6 years ago, percaya nggak? 6 years ago, ya. Tapi sekarang aku berpikir itu adalah timing yang tepat yang dikasih Allah sama aku. Kalau aku punya rumah lebih early, ada problem luar biasa yang terjadi. I don't have to tell this karena kalau misalnya aku bisa like 1 hari penuh aku menceritakan semua itu. Gitu. Tapi percayalah, for a 52 years old lady gitu ya, aku bisa mengatakan bahwa when I look back at my timeline gitu ya, everything itu jatuh pada saat yang tepat. Jadi kadang-kadang aku juga suka ada rasa, aduh si ini udah punya rumah sendiri, gila ya, aduh mertuanya baik banget dibeliin tanah di Pondok Indah, aduh ini kok udah punya ini kok udah punya ini gitu, I forget to look at myself, ya kan? Aku juga ngalami masa itu, I forget to look at myself, dan aku tiba-tiba, oh my goodness, aku baru menikah, aku langsung punya anak 1, 2, 3, and beautiful children gitu loh, walaupun aku suffering in a way managing my time, tapi I was so lucky working in Unilever gitu kan ya. Itu perusahaan yang sangat into family lah ya. What I'm saying here is not about my story. Do not compare your life dengan orang lain karena you are creating your own story gitu aja. Dan masing-masing orang punya timeline-nya masing-masing. Percayalah. I think amongst you all, I'm the oldest yang di sini, dan aku berhak berkata bahwa kecuali Reka. Kecuali Reka ya. After 2 years, everything will fall pada saat yang tepat, percayalah. That what people say, sesuatu itu akan datang pada saat yang tepat, itu betul, ya. Masya Allah. Itu nanti aku kepanjangan, nanti Tutus nggak bisa ngomong apa. Sekarang kalau tadi Bu Feb cerita tentang waktu saya di Unilever, Mbak Tutus itu sekarang di Unilever, gitu ya. Iya, kita ketemu deh sini ya. Iya kan ketemu banget. What about you, Mbak Tutus? Are you in line with apa yang disampaikan Bu Feb? Ada yang inline tadi satu kesamaan, tapi kan merasa baik-baik saja. Kalau saya merasa justru tidak baik-baik saja. Dan tapi setelah saya renungkan di umur saya sekarang ini di 40, 20 plus 22, 3 tadi masih belum ngaku ya, umurnya 43 sekarang. Itu adalah I think satu itu adalah about self perception. Itu yang pertama. Kalau saya boleh balik ke belakang, itu sebenarnya self perception itu sebenarnya sangat penting. Saya kan cerita jujur aja sih apa yang saya lakukan di umur 20 dan berusaha nginget-nginget juga. Tadinya mau dilupain gara-gara lu, nanti gue coba reveal gitu ya. Kemudian yang kedua, mungkin memang bagaimana cara orang tua kita membesarkan, mungkin tidak ada intentionnya, tapi kadang-kadang tadi kalau kita sama-sama 2 bersaudara ya, Mbak Feby ya. Dan saya juga 2 bersaudara, kebetulan saya yang paling tua gitu ya. Sama kita, perempuan dua-duanya. Iya, dan kadang-kadang kalau yang paling tua itu kan selalu punya tuntutan, kamu harus lebih baik gitu kan ya, atau itu tuh kan ini, jadi kayak banyak banget tuntutannya gitu, sehingga sementara 2 orang tua saya tuh bekerja gitu ya, tapi my mom is very dominant in the family. Kerjanya di perusahaan kontraktor yang masculinity-nya sama, pokoknya ini. Jadi kayaknya gue ngelihat bapak ibu gue tuh balapan gitu ya. Kami saya dan adik saya hidup baik-baik saja, alhamdulillah cukup. Tapi mungkin waktunya terbatas gitu ya. Dan kadang-kadang saya merasa bahwa kok kayaknya adik terus ya yang diiniin gitu ya. Padahal mungkin nggak ada maksud gitu kan ya. Nah sehingga saya akan sikap yang saya ambil adalah, aduh, daripada dicerewetin dulu, saya kabur aja deh gitu kan. Jadi saya selalu men-challenge zona nyaman nih kalau my ininya gitu. Jadi saya pas ketika saya SMA, saya decide untuk saya kabur dari Jakarta ke Semarang waktu itu. I live with my eyang saya gitu ya. Ya udah dari masa SMA kemudian saya habiskan di jauh dari orang tua gitu ya. Itu semua sebenarnya saya tuh pada waktu itu punya mindset yang menurut saya sih akhirnya, aduh kalau boleh minta maaf, pengen minta maaf lagi nih sama nyokap gitu ya, kayak salah gitu ya, kayak pengen cari perhatian atau pengen membuktikan gitu ya,
Saya coba inget-inget nih Rene. Kalau pas 25 tahun sebenarnya ada pencapaian yang bagus, tapi ada juga pencapaian yang malu-maluin gitu ya. Pencapaian yang bagus tuh kayak misalnya, sambil kuliah saya pengen keluar negeri, nggak ngerepotin orang tua, join program pertukaran pelajar misalnya kayak gitu ya. Tapi karena tadi pengen membuktikan cari perhatian tadi, saya cari pacaran, masih zaman pacaran waktu itu adalah cari yang beda agama. Misalnya kayak gitu-gitu. Nah, itu tuh kayak yin and yang-nya saya tuh kayak pengen ngebuktiin atau cari perhatian gitu ya. Itu yang memang kadang-kadang, tapi dari situ saya memang selalu menjedotkan diri saya sampai oke, terus dari situ lu belajar apa gitu kan ya. Dan on your own. Iya, jadi saya kayak kadang-kadang tuh kayak sampai menjedotkan aja gitu ya, maksudnya kayak dan pada waktu itu tuh sebenarnya gini, kayak misalnya tuh saya kuliah waktu itu di salah satu perguruan tinggi yang cukup ternama, tapi kan hanya di daerah itu gitu ya. Tapi saya bilang saya nggak mau nih kayak mereka. Saya men-challenge myself lagi, saya akhirnya balik lagi ke Jakarta. Kemudian saya men-challenge semua background ini saya lamar jadi manajemen trainee di satu perusahaan yang cukup ternama juga di Indonesia gitu ya. Tapi jualan produknya ya saya ini aja di HM Sampurna gitu ya. Di manajemen trainee itu akhirnya mindset saya sedikit berbeda, merasa kayak jumawa gitu loh Rene dan teman-teman. Karena manajemen trainee, kemudian dikasih berbagai macam fasilitas, gaji tinggi, udah agak insaf tuh. Akhirnya pacaran sama yang sekarang ikut di sesi ini gitu ya, seagama. Yang mana coba, yang mana mantan pacarnya bisa menyalakan itu, boleh nggak? Dan itu pokoknya dapat bless-nya dari orang tua tuh singkat banget gitu ya, tanpa bertele-tele. Tapi again beda mindset lagi Rene, balapan. Jadi balapan, saya di manajemen trainee tadi di HM Sampurna, dia di Bank Rakyat Indonesia, terus akhirnya kita jadi kayak balapan karir gitu loh. Padahal kita sama-sama satu ya suami istri harusnya ya, thinkingnya as a team gitu ya. Jadi saya merasa di umur 20 dan 30 tahun, 20 sampai rentang 30 tahun saya, kayaknya I think I have my mindset yang kayaknya kalau boleh ngasih pesan ke adik-adik, mindsetnya itu mungkin kita yang disebut dengan growth mindset kayak gitu tuh benar-benar banget gitu ya. Kadang-kadang kita suka kayak playing victim to ourselves gitu ya, atau punya persepsi yang selalu bahkan menjadikan diri kita tuh nggak self respect ke diri kita gitu ya. Hal-hal itu mungkin yang merupakan underlying dari si self crisis tadi gitu. Apalagi pas sampai baru nyadarnya suka nih ya, 20 sampai 30 tahun tuh sampai masih suka bingung, gue masih mau ngapain ya di dunia ini? Atau ya udah ikutin arus aja gitu kan. Ada kan kata-kata yang sebenarnya tuh tanpa sadar ketanam gitu ya di diri kita, dan sehingga walaupun lu udah kerja di perusahaan manapun gak ngegaji lu tinggi dan segala macam, hidup yang kayak tadi jadi kosong aja. Itu yang gue alamin sih. Tapi memang 30 tahun itu menurut gue 30 sampai 40 tahun itu masa momen di mana gue switching semua mindset gitu ya. Dan itu yang sebenarnya membawa banyak-banyak perubahan yang mungkin membuat gue, tapi apakah gue menyesalin 20-30 itu tidak. 30-40 itu banyak sekali momen-momen kayak lebih minta berbicara dengan orang tua, just to clarify semua itu gitu ya. Kemudian kemudian menyadari apakah berkeluarga ini harus balapan gitu ya. Sehingga akhirnya saya mengambil bold decision ya udah, I think saya bisa hidup dimanapun, yang penting ini, dan alhamdulillah dikasih yang di atas, suami itu akhirnya yang tadinya selalu pindah-pindah kota sekarang jadi satu kota. Itu ada satu yang lupa ya, kalau tadi kan exercise itu mungkin kita selalu yang simple ya, kalau kita exercise kepala kita kalau habis fatigue nih kan kita lihat ke bawah dan lihat ke atas. Itu menurut gue memberi satu simbol tertentu ya. Lihat ke bawah itu adalah lihat ke hati kita, lihat ke dalam. Kita tuh apa sih yang udah kita lakukan, kita mau ngapain. Dan lihat ke atas tuh di saat kita mungkin stuck atau apa dan segala macam. Nah itu ada sesuatu yang mungkin bisa ngasih kita banyak sekali hal-hal nggak terduga di atas. Itu sih dari gue. Dahsyat ya, tepuk tangan dulu buat Bu Feb dan
dan Mbak Tutus ya. Terima kasih udah berbagi. It's not an easy thing untuk bisa disampaikan ke orang-orang yang baru dikenal malam ini. Tapi saya percaya masing-masing yang disampaikan tadi dari setiap katanya ada karomah untuk kita semua. Ya, masing-masing punya challenges sendiri, tidak ada yang salah alamat. Bu Feb dibesarkan di keluarga seperti itu, Mbak Tutus dibesarkan di keluarga yang seperti itu, punya challenges tersendiri ya dalam rumah tangga atau dalam pekerjaan. Jadi nomor satu, one of the key point yang saya ingin teman-teman muda malam ini dapatkan, nggak ada yang namanya kebetulan. Ya, kenapa Anda dihadirkan dalam keluarga yang seperti ini? Karena Sang Pencipta paham banget Anda punya kapasitas untuk bisa menjadi yang terbaik dari situ. Tapi pilihan untuk mau atau tidak is your call. Ya, itu bukan anybody else's call, it's your call. Ya, dengan whatever challenges yang dititipkan kepada Anda, ya whether you want to do it or not, ya itu pilihan. Ya, saya pingin kawan-kawan muda, terutama saya berikan kesempatan buat yang usianya belum mencapai 30 tahun. I'm sorry Kang Reka, ya. You cannot ask question, Mas Sonson, you cannot ask question. Tapi kalau mau Wing udah datang. Iya, buat si Kasep abis ini ya. Tapi saya pengen teman-teman muda untuk mulai posting what is it that you want to know. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan tertentu yang mungkin nanti kita bisa bantu pecahkan sama-sama. Wing, gimana interviewnya? Insya Allah udah dapat pencerahan, dapat amanah baru, sehat semua. Kami udah doakan semua tadi. Alhamdulillah, makasih doanya Coach. Pulang nggak dilempar handphone, alhamdulillah. Oke, teman-teman yang belum pernah dengar obrolan dengan Wing ya, Reni boleh tolong posting ya, ceritanya epic sekali. Kalau teman-teman mau bisa simak di video itu. Jadi bagaimana dia nyambit bos dia gitu ya waktu dia masih mudaan. So Wing is a picture of having someone who is very smart, who is very rebellious in a way ya, kalau boleh dipilih kata-katanya. Tapi semakin ke belakang saya ngelihat Wing jadi semakin bijak ya, orang yang semakin hatinya justru bukannya dikeraskan tapi malah justru menjadi semakin lembut. Dalam obrolan kami yang saya dapati banyak momen mewek, namanya 3M, momen-momen mewek, dan itu sangat aneh biasanya kalau buat orang yang nggak kenal. Di antara dua laki-laki kok ngobrol bisa ada momen-momen mewek gitu. Tapi momen-momen mewek itu kalau sama Wing terjadi pada saat kita bicara problem yang kami sama-sama yang kami lalui, tapi dalam bentuk frame kebersyukuran bahwa kami bersyukur problem itu terjadi, dan di dalamnya Wing selalu melibatkan, ya ini yang saya suka ya, Allah gitu, melibatkan Sang Pencipta. Karena banyak sekali kalau di luar, kalau bicara soal konteks problem, bicara soal life crisis, yang dimunculkan adalah theoretical gitu. Tapi kalau Wing, Allah gitu ya. Bagaimana ini kemudian dijadikan main theme dalam diskusi ini. Kok apa-apa Allah sih Wing masih relevan ya sebagai pembesar BUMN? Jangan gitu, baru 2 hari. Udah ditunjuk jadi. Udah keluar suratnya. Ya Allah. Jadi selamat ya. Kau jadi direktur di mana? PAL. I don't know, ya, okay. I need to be conscious dan careful juga. Minggu lalu sih udah tahu apa yang mau disampaikan. After I receive the SK, I need to be careful. Oke. Selamat ya, Masya Allah. Teman-teman ucapkan selamat buat Mas Wing agar pekerjaan barunya barokah ya. Congratulations. Ini 1 hilang, 2 atau bahkan 10 tumbuh ya. Masya Allah. Ini ucapan selamatnya dengan kekecewaan tentunya, karena aku ingin sekali ya sebenarnya menggayat Wing ke Ancol gitu, tapi nggak apa-apa lah ya. Ya. I will be the most happiest person on earth. Nggak apa-apa Bu Feb, it ain't over ya, kita terus berusaha nanti. But anyway, congratulations Wing. Kalau boleh share some thought, tadi kita udah bicara untuk anak-anak muda yang merasakan life crisis. What can you share? Kan saya udah bilang kalau berharap problem itu hilang, problem itu selesai sementara masih ada nafas, forget it. It will never happen. Tapi how do you deal with the problem? Nah, belajar dari Wing, apa yang bisa disampaikan Wing? Tadi udah dengerin Mbak Tutus luar biasa. Bu Feb belum sempat denger nih saya.
Kamu duluan. telat sih. Kena marah. Langsung dimarahin. Kalau dimarahin, wing telat sih. Ya, sorry. Jadi buat teman-teman salam kenal yang belum kenal, I'm Wing. Saya baru join ke perusahaan yang ke-16. I'm not that old, by the way. I'm not that old. Ini penugasan. Ini BUMN yang ke-5. BUMN yang I think the 5th. Dan I have my own option and choose, tapi ini for the courtesy and to respect the minister yang ngasih SK, jadi kita terima dan kita jalankan nih hari kedua. Masya Allah. Dan hari ini baru sorry telat datang, baru selesai meeting dengan Pak Eto. Ya, bukan Pak, kan kita Menteri Teknisnya Pak Menteri Pertahanan ya. Oh, Masya Allah. Jadi lo harus banyak ngobrol sama Pak Sudirman Said itu. Jadinya. Iya. Ya, begitu. Jadi buat teman-teman itu kayak roller coaster ya. If you talk about karir, karena baca why do you want to join these sessions? Thanks for Rene sharing the hints. Ada yang lagi bingung how to rebuild. It's not just about building karir, tapi how to rebuild. Jadi artinya kayaknya ada yang lagi down, ada yang lagi up, which is that's normal. It's part of life. Iya nggak sih? Iya dong. Indeed. Gitu. Indeed. Iya. Jadi I've been through that. Jadi udah pernah jadi eksekutif yang muda dan pongah gitu ya. Terus udah pernah nyicipin bagaimana rasanya kerja overseas with all the perks and facilities di usia, ya orang bilang kan sekarang milenial. Sebenarnya zaman dulu juga udah banyak ya, Bu Feb. Yapis. Cuma bedanya memang aja. Yang professional Yapis. Iya, kita ketemu 2010 ya. I was the youngest VP at that company. You were the youngest VP di Telkomsel at that time. Yeah. You have that aura of arrogance in you. Tapi I'm so arrogant. You saw an aura of arrogance in me too. Jadi kita sama-sama arrogant dulu. Susah sekali meneteskan air mata, nggak kayak sekarang. Ini maaf ya buat teman-teman yang baru gabung. Kalau orang tua ini ketemu gini, walaupun mungkin potongan Wing sama Rene rada mudaan, tapi kami diuntungkan karena masih punya koleksi kaos dan cocok gitu ya. Tapi he has gone through a lot, I tell you. Ya, saya nggak bisa ngebayang kalau hidup saya itu sebagaimana hidup yang Wing jalani. Ya, saya rekomend untuk lihat YouTube-nya. Ya, how tough decisions Wing harus ambil. Bagaimana sempat harus sampai masuk rumah sakit karena dibikin orang sakit. Ya, pernah nggak Anda merasakan seperti itu? Ya, and this is for real. So my respect for him itu grow over time. Bukan karena dia menjadi semakin hebat dalam artian profesi, posisi, jabatan, enggak lah. Tapi dalam artian dia menjadi semakin manusia yang tawadu, gitu. Manusia yang justru semakin tunduk, ya. Justru semakin melihat bahwa apapun yang diberikan itu ya amanah gitu ya, udah jalanin aja gitu. Masya Allah. Ya, ini sesuatu gini ya, nggak bisa menjelaskan kehidupan orang baik itu Bu Feb, Mbak Tutus, Wing dalam satu percakapan, nggak bisa. Tapi saya cuma ingin kenapa menghadirkan 3 orang yang kelihatannya malah sesak banget ya malam ini ya. Tapi saya pengen teman-teman dengar cerita-cerita yang berbeda dari sudut pandang yang beda-beda. Karena your life is also special. You are special, walaupun saat ini Anda nggak merasa demikian. Pernah ada satu masa, dan masa itu akan kembali lagi, di mana semua makhluk yang tidak tampak namanya malaikat diminta untuk sujud kepada kita. Untuk menunjukkan betapa istimewanya kita. Ya, jadi kalau dibilang saya nggak istimewa, saya biasa-biasa aja, ini salah satu bentuk penghinaan kepada pencipta kita sebenarnya. Hati-hati dalam melihat itu. Dan sejatinya, kalau teman-teman melihat the power within you, apa yang sudah diberikan oleh Sang Pencipta,
Anda akan melihat bahwa that limitless is in you as well. Gitu. Apakah kita mau menjalani kehidupan yang seperti itu atau senantiasa kehidupan yang penuh dengan keterbatasan, kekurangan, keputusasaan. Ya, so Wing kayaknya masih sulit berkata-kata ya, karena I know lebih enak dengerin, kok kayak lebih adem dengerin coach yang ngomong ya daripada gue yang cerita. Tadi Reka udah bilang tersanjung 1, 2, 3, 4, 5. Gue udah 15 nih lo ngomong gitu. Rene, gue nih ada pertanyaan yang tergelitik pengen jawab nih, udah ada di chat nih. Go dari ahead. Mbak Rahmanita Syukri. Thank you udah bertanya. Tapi juga agak sedikit insecure gue sih. Jadi dia nanya gini, jika ada yang pengen diubah oleh bapak-bapak dan ibu-ibu, nah gue tuh kalau dipanggil ibu-ibu suka rada nggak insecure ya? Ini ya, denial gitu. Gue dipanggil bapak juga insecure banget, makanya gue gitu ya? panggil coach aja. Panggil mbak itu lebih kayaknya oke lah gitu ya. Di masa 20-30-an apa ya, dan agar kami bisa lebih hati-hati. Gue meng-highlight hati-hatinya. Sebenarnya kalau kita terlalu hati-hati, itu jadinya malah tidak akan terlalu banyak yang bisa dipelajari. Walaupun hati-hatinya tetap dalam koridor-koridor yang memang kita masih bisa ininya gitu ya. Jadi kalau saya bukan bisa lebih hati-hati sih, tapi biar bisa bikin hidup kita tuh lebih meaningful mungkin gitu ya. Buat kita sendiri, bukan buat orang lain. Kalau pengen dirubah apa sih, sebenarnya kalau sekarang ini saya dalam tahap mensyukurin apa yang pernah saya dapatkan di umur 20-30-an ya. Hanya saja tadi beberapa mindset yang mungkin kayak playing victims, kemudian kayak kayaknya aku nggak pernah bersyukur ya gue gitu ya, padahal udah dikasih banyak banget ini gitu kan ya. Nah mungkin hal-hal seperti itu yang mindset itu yang mungkin bisa lebih di tweaks aja sih, karena tadi again ya yang lu bilang tuh benar banget bahwa kita itu kan diciptakan pasti punya keunikan sendiri gitu ya. Tapi kalau emang kita lagi mentok kejedot kesandung, ya udah berpasrah aja, kemudian lu percaya sama ada yang di atas pasti akan selalu kasih jalannya gitu ya. Atau tadi Mbak Feby bilang pasti akan tepat pada waktunya kok. Itu tuh hal-hal yang menurut gue sih I wish I have that mindset on my 20-30. That can be mungkin agak lebih seru lagi nih hidup gue kayak gitu sih. Masya Allah. Bersyukur itu salah satu kata kunci yang kita ingin promosikan malam ini. Bukan sekedar ngomong syukur, ya mesti lo bersyukur men, lo masih punya kerjaan. Bukan dalam konteks itu, tapi secara harafiahnya, Mbak Tutus dan ini buat Herbie juga yang bertanya gitu ya, grateful atau syukur itu dari bahasa Arab yang artinya syakaro. Syakaro itu artinya biasanya ditempelkan ke hewan ternak. Saat dia diberi sedikit rumput, dia memberi susu banyak. So what does that mean? Kita itu sudah diberikan sedikit atau banyak menurut teman-teman? Nggak terhitung. Bagaimana saya masih bisa melihat sejak saya mulai bisa membuka mata? Bagaimana saya masih punya panca indera yang baik mencium? Ya, bagaimana saya bisa berjalan di atas kedua kaki? Bagaimana saya bisa memikirkan problem, bahkan merasakan sakit kalau dicubit? Itu semua berkah. Ya, itu semua adalah kenikmatan yang diberikan. Tapi seringkali kita tidak memberikan justru. Ya, kita malah sebalik ya, kita merasa give me more. I want more. I should have what Johnny have. I should have what Yuda have. I should have what Hardy have. Dan itu yang melelahkan. Jadi syukur itu tidak bisa tidak wajib diekspresikan. Tapi diekspresikannya bukan hanya oleh ucapan, tapi oleh rasa. Ya, orang yang bersyukur itu kalau bicara syukur, saya banyak belajar dari Bu Feb. Ya, karena in any circumstance, she brings joy. Gitu. Kenapa? Dia mensyukuri dalam kondisi apapun. Dan kedua, tentunya kami berdua sama-sama senang makan gitu ya. Jadi ini sombong dikit ya. Pernah jalan-jalan ke Big Apple berdua sama Muna juga. Muna tuh yang paling pokoknya pasrah ya. Ini dua manusia ini mau makan apa. Dan setiap kali ada makanan apapun, we would be like, enjoy it so much gitu. So what does that mean? Dari setiap hal yang diberikan, sekecil apapun itu, kita sudah mensyukuri atau belum? Ya, dan mulainya mungkin dari situ kali ya. Ya. Wing atau Bu Feb boleh menambahkan? Silakan. Ini aku mau cerita sedikit ya, boleh ya? Boleh. Namanya, ini kayaknya waktu di acara kita di Gandaria, Rene, I already tell my story about
gimana ayahku almarhum selalu encourage me untuk bermimpi. Masya Allah. Ya, untuk berani untuk bermimpi, karena ayah bilang bermimpi itu gratis, masa yang gratisan aja kamu nggak mau gitu kan ya. Jadi I grew up as a young girl yang selalu senang berhayal, dan it turned out my life sekarang ini adalah hasil dari khayalanku gitu. Masya Allah. The thing is in life we know we have to have the one gitu ya. Mimpi apa sih yang mau kita dapat dalam hidup ini gitu. Contoh, even in Unilever, working di Unilever itu is part of my dream. Sekolah di Bandung jauh dari orang tua is part of my khayalan. Ke Amerika ikut American AFS itu juga khayalan waktu kelas 6 SD. Aku berkhayal, aku ke Amerika, tinggal di kota kecil, di farm, jauh dari mana-mana, punya kuda, punya sapi, and it happened. It happened. Karena begitu kita menghayal, kita menginginkan sesuatu, secara nggak sadar kita punya encouragement untuk mencapai itu gitu ya. Jadi waktu AFS, aku tuh dari ribuan orang yang daftar di Jakarta, nomorku pendaftarnya 0001. Masya Allah. Segitu pengennya untuk menjadi ikut pertukaran pelajar kan. Habis itu juga aku juga pengen kuliah di Bandung. Pengennya jauh dari orang tua aja gitu. Jadi cuma 2, Unpad sama Unpar. Dua-duanya keterima. Ayah bilang, kamu sekolah jangan yang mahal-mahal ya. Saya udah mau pensiun. Akhirnya masuk dia di Unpad gitu kan ya. Ya udah di Unpad komunikasi. Waktu kecil itu, waktu SMP itu, aku berkhayal aku akan kerja. Karena waktu SD SMP itu yang terkenal tuh perusahaan cuma Unilever, Citibank sama IBM. Jadi aku menghayal kerja di 3 perusahaan itu, dan aku menghayal punya my corner office, I travel the world, ya, dan itu kejadian. Itu mengerikan sih, gitu. Tapi that is what this little girl dreams, gitu. Jadi aku encourage ya, maksudnya teman-teman mungkin bukan little girl kayak aku waktu SD gitu, SMP enggak, tapi bener, karena punya mimpi gitu ya, punya mimpi. So aku nggak tahu gimana ini bisa semua terjadi ya. Terus juga I was dreaming menjadi working mom. Aku dreaming punya anak 5 sebenarnya, tapi hanya dikasih. Alhamdulillah dapat 3. Gitu ya. Jadi kenapa deh? This is a key word that you're saying ya. Dan kawan-kawan yang sudah posting pertanyaan di sini ya, be mindful with the keyword you use ya. Dream, hope, harapan ya. Itu kata-kata yang jauh lebih baik daripada takut, khawatir, malu, ngeri, gitu. Dan bagaimana kita menggunakan kata-kata ini akan sangat berpengaruh. Maaf saya menyitir lagi Imam Besar Al-Ghazali saat mengatakan bahwa saya itu bukan apa yang melekat pada saya saja gitu. Tapi saya itu bermacam-macam modelnya, dan yang saya kasih makan siapa? Ini menjawab beberapa pertanyaan ada dari Lisa dan yang lain-lain, izin ya Bu Feb ya. Iya nggak apa-apa, nanti aku nyambung. Kita kan ngobrol nyambung. Seringkali tanpa sadar yang saya beri makan adalah saya yang mengedepankan ego saya. Ya, kenapa Rene Wing dulu punya problem dengan arrogant? Karena bisa jadi, maaf ya Wing ya, mungkin gue lebih tepatnya, yang saya kasih makan itu adalah kebutuhan untuk di-acknowledge, untuk diakui, untuk dimuliakan. Ya, Imam Al-Ghazali itu menyampaikannya begini, seluruh organ tubuh itu adalah rakyat. Bayangkan sebuah negara, organ tubuh itu adalah rakyat. Dan rakyat itu mengikuti apa kata pemimpin-pemimpinnya. Ada salah satu pemimpin yang namanya syahwat. Dia mengibaratkan syahwat itu kayak tax collector. Karena nggak bisa enggak, pasti ada. Lo lapar, makan. Lo haus, minum. Lo ingin berhubungan suami istri, ya ingin berhubungan suami istri. Makanya disediakan medium-mediumnya. Tapi kalau kita hanya bisa itu, kita nggak beda jauh sama binatang. Sama persis. Karena binatang cuma punya syahwat aja. Dan yang kedua, itu namanya hodobiyah atau amarah, sense of justice. Disebutnya sebagai polisi.
Kenapa? Pada kadarnya dia akan baik. Karena pada saat kita melihat ada bansos yang diambil atau KPK dilemahkan, terus kita bilang, ya emang udah waktunya memang. Mungkin mereka terlalu kuat. Itu something is very wrong with you. Ya, jadi sense of anger itu ada baiknya. Tapi kalau berlebihan, jadi ngaturin semua orang juga nggak baik. Ya. Nah, yang ketiga itu namanya akal, akliyah. Akal itu yang bisa membuat kita bisa dapat ijazah, kita bisa ngobrol di sini, dapat posisi. Tapi akal ini juga bisa meninggikan arrogance. Akal ini yang ujungnya seringkali dijadikan Tuhan oleh orang-orang yang berpendidikan. Bahwa cara berpikir saya itulah yang terbaik. You have to listen to me. Why? Because I'm a PhD. Atau because I've worked for 28 years. Atau I'm older than you. Akal itu. Karena akal bisa cuma mikir satu hal, nggak bisa mikir hal yang lain. Saya ada di sini, saya nggak bisa lihat yang ada di ruangan di luar ruangan ini apa. Apa yang terjadi di luar sana nggak ada. Kenapa saya kemudian mengatakan bahwa saya tahu semuanya? Ya, teman-teman bisa Google Socrates test. That's the simplest way to test your akal. Kalau saya bilang saya tahu, benar nggak sih saya tahu? Coba deh. Ya, Socrates test itu udah lama banget, lebih dari 2.800 tahun kali, ya, yang masih dipakai sampai sekarang untuk menguji. Jangan-jangan kita kejebak sama akal kita sendiri. Ya, semakin tinggi sekolah bukan berarti kita bisa mengendalikan akal. Seringkali justru kita dikendalikan akal. Jadi bukan salah satu dari tiga ini. Ya, akal itu sering dipersamakan dengan perdana menteri, tapi harusnya semua tunduk pada raja. Yang namanya raja itulah yang disebut sebagai kolbu atau kolbiyah, di mana pada saat kita meninggikan kolbu, yang kita peroleh justru adalah kedamaian, rasa damai, ya. Rasa damai, rasa mudah puas. Dan gimana ya caranya ya? Caranya kasih makan hatinya, cari kasih makan spiritual heart-nya. Gimana? Ada dua cara paling gampang. Sorry, gue sok tahu. Mau tahu nggak? Nggak mau. Ya udah deh lanjut. Mau tahu cara kasih makan hati? Mau nggak? Oh dong. Oh ya, kasih makan hati. Kata Imam Al-Ghazali, bukan Rene, obatnya itu cuma dua. Ingat kesalahan kita di masa lalu. Bukan kesalahan orang sama kita, tapi kesalahan kita pada orang. Dan kedua, ingat mati. Mau semudah apa, kalau ingat mati, pasti lebih adem. Kalau lo mau ngerasa sesuatu, ingin mendapatkan sesuatu, terus pikir, kalau gue sekarang, besok tuh mati. Ini masih worth it nggak? Kalau ternyata nggak worth it, don't do it, man. Kalau worth it, then do it. Ya, jadi seringkali kita menjalani kehidupan ini, organ-organ ini jalan aja sendiri. Yang teman-teman posting, yang teman-teman lihat di Netflix, yang teman-teman lihat di YouTube, yang teman-teman posting setiap kali kasih komentar di Facebook atau di Instagram atau di Twitter, pada saat berseloroh menjelekkan orang, mengomentari orang, atau cuma bilang love, tapi untuk hal yang buruk, itu udah ngasih makan. Ngeri ya. Jadi sekarang yang kita kasih makan siapa? Hati-hati. Yang dikasih makan itu yang akan semakin dominan di dalam diri kita. Jadi kalau kemudian rasanya bawaannya kita pengennya takut, pengennya ngeri, pengennya maunya mengalahkan orang, maunya menang sendiri. Hati-hati, jangan-jangan yang kita kasih makan yang salah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Silakan.